Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Jada Sania, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Islam dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Pada video ketiga ini, saya akan membahas tentang perkembangan prenatal. Yang pertama adalah pengertian dari perkembangan prenatal, yang kedua, tahap perkembangan prenatal, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal, dan yang terakhir adalah yang keempat, pentingnya perkembangan prenatal. Baik, langsung saja ke pembahasan, yaitu perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal adalah perkembangan awal dari manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur. Sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma yang matang, yang akhirnya akan menjadi sel-sel baru dan membentuk zigot. Pembuahan ini menandakan berfungsi dengan baiknya organ reproduksi manusia. Nah, tahapan yang pertama adalah tahapan geminal. Tahapan geminal terjadi sejak pembuahan sampai 2 minggu. Zigot membelah diri dan menjadi lebih kompleks, kemudian menempel pada dinding rahim menjadi tanda awal masa kehamilan. Dalam waktu 36 jam setelah pembuahan, zigot memasuki masa pembelahan dan duplikasi sel pembuahan atau mitosis. Selanjutnya, dalam 72 jam setelah pembuahan, zigot membelah diri menjadi 16 dan kemudian 32 sel. Sehari kemudian menjadi 64 sel. Pembelahan ini terus berlangsung sampai satu sel pertama berkembang menjadi 800 juta atau lebih sel khusus yang membentuk tubuh manusia. Selanjutnya adalah tahapan kedua, yaitu tahapan embrionik. Tahapan kedua, masa kehamilan ini dimulai dari 2-8 minggu. Organ dan sistem tubuh utama berkembang pesat. Ini adalah masa kritis saat embrio paling rentan terhadap pengaruh destruktif dari lingkungan prenatal. Sistem atau struktur organ yang masih berkembang pada saat terpapar lebih mungkin untuk terkena efeknya. Cacat yang terjadi pada saat kehamilan tahapan selanjutnya tidak lebih serius. Selanjutnya adalah tahapan yang ketiga, tahapan fetal. Tahapan ketiga ini masa kehamilan dimulai dari 8 minggu hingga masa kelahiran. Selama masa ini janin tumbuh dengan pesat sekitar 20 kali lebih besar daripada ukuran panjangnya dan organ sekaligus sistem tubuh manusia lebih kompleks. Sentuhan akhir seperti kuku, jari tangan, dan kaki tumbuh serta kelopak mata terbuka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Yang pertama, teratogen, yang kedua, faktor ibu, yang ketiga, faktor ayah, dan yang keempat, faktor lingkungan. Yang pertama adalah faktor teratogen. Maksudnya di sini adalah unsur-unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yang tidak optimal. Bila teratogen bereaksi pada awal kehamilan, saat proses pembuahan dan organogenesis bisa jadi berdampak negatif pada janin anatomis. Namun, apabila teratogen bereaksi pada saat organogenesis sudah lengkap dan matang di usia kehamilan tua, kemungkinan tidak menyebabkan kelainan anatomis. Selanjutnya adalah faktor ibu. Faktor ibu menjadi kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin, sehingga kondisi fisik dan psikis ibu harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna. Selain itu, penyakit dan kondisi ibu selama kehamilan bisa mengakibatkan infeksi, kelainan, dan kerusakan selama proses kehamilan, yang mengakibatkan bayi lahir kurang sempurna. Beberapa penyakit yang dapat berpengaruh kepada janin diantaranya adalah campak rubella, sifilis, herpes alat kemaluan, dan AIDS. Selain penyakit, usia ibu juga mempengaruhi janin. Ibu yang hamil di usia beresiko yaitu saat remaja di bawah 18 tahun dan saat usia ibu sudah memasuki dewasa tengah di atas 35. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah faktor ayah. Ayah juga berperan penting dalam perkembangan optimal janin. Perhatian dan kasih sayang seorang ayah kepada ibu membuat emosi ibu akan stabil, tenang, dan bahagia. Stimulus ayah pada janin dan sering mengajak bicara janin dalam kandungan juga dapat menenangkan janin, membangun ikatan emosional bayi dengan ayah dari suara dan sentuhan, bisa berdampak pada perkembangan bahasa bayi.
Selain itu, usia ayah yang sudah terlalu tua mengakibatkan anak kekurangan kalsium, sehingga tinggi badannya kurang dan bisa mengakibatkan anak mengalami keterbelakangan mental seperti Down syndrome. Selanjutnya yang terakhir adalah faktor lingkungan. Polusi dan bahan-bahan beracun yang semakin banyak di suatu lingkungan dapat membahayakan kondisi janin dalam kandungan dan berakibat keterbelakangan mental pada anak. Terkontaminasi polusi dan bahan-bahan beracun dapat mengakibatkan keterbelakangan mental pada anak. Ibu yang sedang mengandung sebaiknya sangat berhati-hati dengan lingkungannya dan apa yang akan dikonsumsinya. Karena jika ia mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi bahan-bahan beracun dapat mengganggu perkembangan janin. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang perkembangan prenatal. Kesimpulannya adalah perkembangan manusia dimulai bukan ketika mereka dilahirkan ke dunia, melainkan telah dimulai sejak dari masa sebelum kelahiran, mulai dari proses pembuahan sampai pada proses kelahiran. Masa prenatal merupakan masa sangat berpengaruh bagi anak untuk perkembangan ke depannya. Sebagai orang tua perlu perhatian maksimal dari setiap masa yang akan dilewati anak, yaitu 9 bulan 10 hari akan memposisikan diri dan siap dilahirkan. Dalam masa kelahiran ini, ibu akan mengalami kontraksi dan berbagai gejala yang menandakan akan salah satunya adalah masa prenatal. Baik, terima kasih sudah menonton penjelasan saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya, teman-teman.